Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Senin tanggal 29 November 2021. Hari ini atau saat ini kita telah berada dalam masa Advent yang pertama. Maka untuk mengawali hari pertama dalam masa Advent yang pertama ini, yaitu hari Senin tanggal 29 November 2021, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, akan jadi apakah kami ini andai kata tidak Kau beritahu bahwa Engkau menyertai kami? Kami bersyukur kepadamu bahwasanya Engkau berkenan bersabda dengan perantaraan Nabi yang paling agung, ialah Yesus dari Nazaret, yang sudi menjadi permulaan kedamaian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga masa Advent boleh kami pergunakan dengan baik untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kami kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari pertama dalam minggu pertama masa Advent hari ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu Yesus masuk ke Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang yang lain lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mustahil bagi manusia untuk mencapai keselamatan dengan hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Berbagai keterbatasan yang dimiliki manusia atau kecenderungannya untuk jatuh dalam dosa semakin menipiskan peluang hadirnya keselamatan. Hanya umat yang setia dan selalu mengandalkan Allah terbuka bagi keselamatan itu. Allah akan mendampingi, memperteguh, dan menganugerahkan keselamatan kepada orang yang mengimaninya. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Janji keselamatan itu merupakan milik semua orang, tidak terbatas pada hanya satu bangsa, misalnya bangsa Israel semata. Semua orang dari segala bangsa diperkenankan meraihnya. Kisah penyembuhan perwira Romawi menggambarkan soal ruang lingkup tak terbatas hadirnya kerajaan Allah itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jadi kita juga termasuk orang yang menerima janji keselamatan itu. Hanya saja timbul pertanyaan, sejauh mana kita setia kepada Allah dan mengandalkan kekuasaannya? Apakah kita hanya mengandalkan sisi kemanusiaan semata? Ketakwaan dan kesetiaan kita kepada Allah adalah peluang janji Allah tergenapi dalam kehidupan kita. Karena itu, kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita memohon ampun atas segala dosa. Kita hendaknya memperbaharui iman yang menjadi dasar bagi tercapainya keselamatan kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah seorang perwira yang memiliki seorang hamba yang sedang terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dapat menginspirasi kita untuk belajar mewujud nyatakan kepedulian kita kepada siapapun. Perwira itu memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit. Ia memiliki kerendahan hati ketika Yesus hendak datang ke rumahnya. Ia berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku." Seorang perwira yang mau turun tangan untuk menolong hambanya merupakan salah satu bentuk ibadah yang nyata dalam tindakan kasih. Contoh seperti ini sangat langka terjadi karena biasanya seorang perwira bisa bertindak sewenang-wenang atas hambanya. Sebab seringkali kedudukan tinggi membuat kita lupa akan keadaan orang-orang yang telah membantu kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka masa Advent merupakan kesempatan yang bagus yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita melalui gerejanya, sebagai kesempatan untuk kembali menata hidup kita supaya semakin terarah dan sesuai dengan kehendak Allah. Sampai sejauh mana sikap sang perwira itu juga menjiwai seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Apakah kita rela untuk merendahkan diri, turun tangan, meninggalkan tahta kekuasaan kita masing-masing, dan akhirnya turun ke bawah untuk menjadi pelayan atau memberi perhatian kepada sesama yang sungguh membutuhkan pertolongan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita mau berkata jujur, maka kita harus mengakui bahwa di sekitar kita ada begitu banyak orang yang sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh umat yang ada di paroki ini agar supaya selama masa Advent ini sungguh menyatakan kepedulian sosialnya kepada sesama yang sangat membutuhkan pertolongan. Maka mari kita mengisi masa Advent dengan baik, dengan perbuatan-perbuatan kasih yang nyata kepada sesama kita. Semoga masa Advent menjadi masa sukacita, masa persiapan untuk menyongsong perayaan sukacita kelahiran Sang Penyelamat dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin dalam masa Advent yang pertama, semakin mengarahkan hidup kita untuk semakin terarah kepada Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.